Hai, salam kepada semua jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita dan dirahmati Tuhan, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan sumber pengharapan kita. Oleh itu, hari ini mari kita sediakan hati kita bersama-sama di dalam ibadah kita hari ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh, kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa untuk sucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semesta manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanlah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terus meninggikan nama Tuhan, kita terus memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita katakan, terima sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menunjukkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk berdiam dekat dengan Bapa. Kita katakan bersama, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bermasmur bagi Dia, kota terindah akan ku sembahkan. Pujian gunakan jiwaku bersorak, aku
Shalom semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu sekali lagi di dalam pelayanan firman Tuhan untuk minggu ini. Ya. Jadi sebelum kita teruskan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Siapa pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena minggu ini kami dapat bersama-sama untuk beribadah. Dan sekarang tiba waktunya Tuhan, kami ingin mendengar dan belajar sebahagian lagi daripada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya firman Tuhan ini sekali lagi akan memimpin kami kepada suatu kehidupan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan sendiri. Khususnya di dalam pengertian dan juga pelaksanaan ibadah kami, walau di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, untuk minggu ini kita akan sama-sama melihat seperti mana di dalam pembacaan kita dalam Injil, yaitu dalam Markus pasal 7 ayat 1 hingga 8, kemudian disambung ayat 14 sampai 15 dan seterusnya ayat 21 sampai 23, ya. Nah, dalam pembacaan ini ianya mengisahkan tentang pertentangan, ya, mengenai pemahaman dan praktik ibadah yang benar di antara orang-orang Farisi atau ahli Taurat dengan Yesus dan murid-muridnya, ya. Apa yang jelas pertentangan ini banyak berkisar mengenai apa yang dikatakan sebagai menajiskan dan sebaliknya, terutama dalam amalan ibadah mereka, ya. Ahli Taurat ini telah meletakkan pelbagai atau mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu yang mana sebenarnya ini lebih kepada apa yang telah mereka warisi daripada nenek moyang mereka, ya. Namun ini telah dijadikan sebagai salah satu komponen penting di dalam amalan praktik mereka, ya. Jadi apabila maksudnya amalan praktik ibadah mereka, ya. Jadi apabila Yesus mendengar dan melihat ini, ya, nanti kita akan melihat contoh-contohnya apa yang dikatakan menajiskan ini, ya. Bila Yesus mendengar dan melihat semua ini, apa yang dia telah lakukan? Ya, dia telah menegur dan seterusnya menjelaskan, ya, apakah sebenarnya ibadah yang benar yang berkenan kepada Allah. Jadi fokus kita di bahagian pembacaan ini adalah apakah ibadah yang berkenan itu, ya, apakah ibadah yang dikatakan berkenan kepada Allah itu, ya. Jadi dengan tema ibadah yang benar berdasarkan kepada pembacaan Injil ini, yaitu Markus pasal 7 ayat 1 hingga 8, kemudian disambung ayat 14 hingga 15, terusnya 21 23. Kita akan sama-sama melihat beberapa dasar ibadah, ya. Beberapa dasar ibadah maksudnya dalam konteks pembacaan ini, ya. Dan selepas itu barulah kita akan melihat dari segi perbandingannya mengenai ibadah yang benar yang berkenan kepada Allah tersebut, ya. Sebab di dalam petikan ini kita akan melihat beberapa contoh ibadah-ibadah orang-orang Farisi, ya, yang kita tahu berdasarkan kepada apa yang Yesus perkatakan itu adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Allah. Nah, yang pertama adalah ibadah berdasarkan seremoni atau cara, ya. Maksudnya sudah diatur dan sebagainya, ya. Dan dalam konteks petikan ini, ya, ibadah mereka ini adalah mengikut cara atau apa yang telah ditetapkan, mengikut tradisi, ya, mengikut tradisi. Dalam Markus pasal 7 ayat 1 hingga 2. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh, ya.
Jadi kalau kita melihat ayat 1 dan 2 ini, ya, kita melihat bagaimana orang-orang Farisi ini atau ahli Taurat ini telah menjelaskan satu hukum di dalam ibadah, yaitu adalah sesuatu yang najis kalau mereka makan tanpa membasuh tangan, ya. Karena mereka berpendapat bahwa ajaran-ajaran ini sudah pun ada masa Ezra lagi, malah bahkan beranggapan bahwa peraturan-peraturan ini juga sudah diajarkan oleh Musa. Tetapi apa yang benar sebenarnya adalah kebanyakan, ya, aturan-aturan ini atau tradisi ini, amalan tradisi ini adalah pada waktu permulaan hanyalah tradisi lisan, ya, tidak bertulis, tetapi kemudian telah dibukukan sekitar 180 atau 500 Masehi dalam Mishnah atau Talmud. Ini salah satu apa yang menjadi rujukan pada orang ahli-ahli Taurat, ya, dalam pengajaran mereka. Dan akhirnya orang-orang Yahudi semakin menganggap bahwa ini adalah satu peraturan tambahan yang mana sama sucinya, sama kuatnya dengan hukum-hukum yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Dan salah satu contoh itulah mesti basuh tangan sebelum makan, ya. Nah, banyak lagi sebenarnya, ya, contoh, ya, saya beri beberapa contoh, ya, selain daripada mengenai cuci tangan ini, ya. Ada lagi yang nanti kita akan melihat dalam ayat-ayat seterusnya tentang membasuh. Kalau pergi ke pasar, basuh tangan dulu, sebab mana tahu kamu sudah menyentuh orang-orang kafir dan sebagainya, dan kamu harus menyucikan diri sebelum melakukan apa-apa atau menyentuh apa-apa, apalagi menggunakan tangan makan tanpa membasuh tangan dan sebagainya, ya. Jadi inilah yang menjadi tradisi yang akhirnya menjadi tata cara di dalam kepercayaan dan juga pengajaran orang-orang Farisi, ya. Nah, apa respon Yesus tentang perkara ini? Nah, kalau kita perhatikan, Yesus meresponi ini dengan apa? Menegur mereka. Dan bila dia menegur mereka, itu tidaklah bermaksud bahwa dia ingin menghilangkan tradisi ini atau kepercayaan ini atas nama firman Tuhan, ya. Dan juga sudah pastilah dia tidak ikut-ikut hanya untuk memperlakukan tradisi ini melebihi daripada kebenaran firman Tuhan. Maksudnya di sini begini, ya. Karena secara kehidupan biasa, membasuh tangan sebelum makan adalah sesuatu yang memang kita galakkan, ya, sebab tangan kotor, nanti dapat penyakit dan sebagainya. Ini adalah soal kebersihan, ya. Tetapi di sini masalahnya mereka tidak melihatnya dari aspek seperti itu, amalan pemakanan sehat, ya, kalau istilah hari ini. Tapi lebih kepada sebagai satu kepercayaan, pegangan kepercayaan. Dan disitulah Yesus tidak setuju. Saya percaya Yesus sebelum makan cuci tangan juga. Tapi bukanlah karena dia lakukan itu untuk menunjukkan bahwa dia mengikuti adat-adat tradisi ini, ya, tradisi yang diterapkan di dalam kepercayaan orang-orang Farisi ini, ya. Jadi dengan bijak Yesus memfokus kepada satu perkara yang penting yang sebenarnya menjadi masalah dengan orang-orang Farisi ini. Jadi maksudnya Yesus tidak mempersoalkan sebelum makan basuh tangan. Itu betul. Tapi perkara pertama, Yesus tidak setuju kalau itu pun dijadikan sebagai satu daripada amalan, satu daripada peraturan, ya, tradisi yang harus diterapkan dalam ibadah.
Dan karena itulah Yesus telah memfokuskan kepada permasalahan orang Farisi ini, yaitu kemunafikan mereka. Ya. Karena kelihatannya dengan semua ajaran-ajaran ini, amalan-amalan ini, mereka memuliakan Tuhan. Seperti mereka mengutamakan kebersihan dalam Tuhan, untuk Tuhan, ya, secara luaran, ya. Tetapi sebaliknya, dengan semua perkara-perkara luaran ini, mereka mengabaikan perintah Allah yang terpenting. Ya, mereka mengabaikan perkara-perkara yang sepatutnya menjadi dasar yang berasaskan kepada firman Tuhan. Misalnya, kalau kita melihat di dalam ayat 10 dan 12, ya, itu menyebut mengenai tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, tidak termasuk dalam petikan ini, tapi kalau boleh kamu baca ayat 10 hingga 12 itu, di mana kalau ada orang tua kita memerlukan pertolongan, dikatakan di situ, ya. Tapi benda yang kita boleh bantu itu telah digunakan untuk korban. Dikatakan pengajaran orang-orang Farisi ini, kamu sudah terlepas dari tanggung jawab. Yang betul pula tidak diguna pakai, yang tidak betul itulah yang diguna pakai oleh orang-orang Farisi ini. Ya, itu yang Yesus mengatakan mereka ini munafik. Ya, jadi untuk kita, ya, hari ini, di dalam kita mengikuti pengajaran-pengajaran yang diajarkan kepada kita, ya, kita harus melihat dan fokus kepada firman Tuhan. Jangan nanti kita seperti orang-orang Farisi ini, ahli Taurat ini, yang mana mencampur adukan amalan-amalan tradisi nenek moyang kita dan memasukkannya sebagai satu daripada entiti firman Tuhan yang kita guna pakai di dalam amalan kita kepada Tuhan. Sebab kita melihat hari ini masih terjadi juga, ya. Masih ada campur aduk. Setengah agama, setengah aliran, ya, masih mencampur adukan amalan ibadah mereka atau cara mereka dengan ritual-ritual tertentu, yang mana itu langsung tidak ada dalam firman Tuhan. Tapi bila kita tanya dari mana mereka dapat itu, mereka mengatakan itu adalah yang telah mereka warisi, yang telah menjadi satu ibadah tradisi di dalam kepercayaan mereka. Ya, dan ini adalah salah. Bagi Tuhan ini adalah salah, bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, selain daripada itu, ibadah berdasarkan seremoni atau cara ini juga bukan saja mengikut tradisi, mengikut konteks pembacaan ini, tapi juga kita melihat mengikut adat istiadat. Ya, dalam Markus pasal 7 ayat 3 hingga 4 mengatakan seperti ini. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Luar biasa, ya. Luar biasa sekali kekuatan pegangan adat istiadat, tradisi orang-orang Farisi ini. Dan kita dapat melihat betapa jauhnya terpesong amalan-amalan yang diguna pakai oleh orang-orang Yahudi ini atau orang-orang Farisi ini, ahli Taurat ini, karena telah menerapkan banyak, ya, adat istiadat nenek moyang mereka ke dalam kepercayaan mereka, ya. Jadi dalam hal ini
mungkin Musa, ya, kalaulah mereka merujuk kepada Musa, pernah menekankan atau menuntut beberapa perkara istimewa seperti ini, ya, tetapi itu adalah sesuatu amalan yang bersifat universal, ya, memang itu diajarkan oleh semua orang. Sebab ini adalah seperti yang saya katakan tadi, adalah mengenai kebersihan dan sebagainya, ya. Tetapi ini telah dibengkokkan, ya, telah dipesongkan, kemudian telah ditambah-tambah di sana sini oleh orang-orang ini. Dan akhirnya ini yang telah menjadi satu perkara penting di dalam ibadah atau kepercayaan orang-orang orang-orang Farisi ini, ya. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, ya, amalan-amalan seperti yang saya katakan tadi, contohnya kalau pulang dari pasar, bukan setakat bercakap mengenai kebersihan sebenarnya, tapi dikhawatiri ketika mereka di pasar, mungkin mereka bersentuh tangan dan orang kafir. Dan ada ribuan lagi sebenarnya aturan-aturan yang ada, yang telah mereka guna pakai, yang tidak tercatat sepenuhnya di tempat ini, ya. Misalnya tentang cara pembasuhan tangan, pembersihan cawan, perkakas-perkakas tembaga, kemudian lain lagi peraturan hari-hari sabatnya, kemudian lain lagi ketika mereka, ya, menerima apa-apa benda dari orang kafir, ya, atau minum dari mangkuk mereka, ya, ataupun duduk di tempat orang kafir duduk, ya. Bila mereka melakukan hal-hal ini, bila saja mereka balik ke rumah harus mandi, supaya apa? Kenajisannya kononnya hilang dan ia dibersihkan kembali, ya. Begitu pekat sekali adat istiadat kepercayaan yang telah meresapi ibadah seremoni atau cara mereka ini, yang mana menghilangkan kebenaran firman Tuhan yang sewajarnya, ya. Jadi sekali lagi kita melihat respon Yesus di sini, dia tidak membatalkan, ya, adat apa semuanya ini, karena dari satu sisi sebenarnya ini bagus, ya, namun dia hanya coba meluruskan pola pikir, sikap dan cara memperlakukan tradisi tersebut supaya tidak mengalahkan ketaatan manusia atas perintah Tuhan sendiri, ya. So memang benar, sekarang ini orang-orang Farisi ini ketaatannya kepada adat istiadat ini, upacara-upacara ini, atur-cara ini mengalahkan ketaatan mereka kepada firman Tuhan, ya. Jadi melalui respon Yesus di sini kita melihat bahwa ukuran suci atau kudus tidak ditentukan oleh ketaatan pada tradisi atau atur-cara atau apa yang mereka katakan sebagai sesuatu yang najis dan sebagainya, melainkan lebih kepada isi hati manusia itu sendiri dan bagaimana mereka mengikuti perintah Tuhan yang sebenarnya. Nanti kita akan melihat ini juga di akhir poin khotbah ini. Jadi itu yang sepatutnya, ya. Jadi bagaimana? Adakah hari ini kita masih terikat, ya, terutama kita di pedalaman kadang-kadang kita mencampur adukan amalan-amalan atau cara di dalam amalan ibadah kita kepada Tuhan dengan amalan yang pernah kita belajar atau yang kita warisi dari nenek moyang kita. Hari ini kita belajar bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, perkara yang kedua adalah ibadah berdasarkan legalisme, ya, legalisme. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah berdasarkan legalisme ini?
Yang pertama adalah mementingkan perintah peraturan. Ya, mementingkan perintah peraturan, artinya peraturan-peraturan seperti menjadi suatu perintah yang harus, mesti, wajib diikuti dalam satu-satu ibadah, sama ada ibadah penyembahan kita pada Tuhan atau dalam satu-satu ibadah secara berjemaah. Ya. Nah, dalam Markus pasal 7 ayat 5 hingga 6 mengatakan, karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi di dalam ayat 5 ayat 6 ya sampai ayat 5 ayat 5 hingga 6 ya, ayat 5 hingga 6 ini kita melihat bahwa bagaimana pandangan pendapat orang-orang atau ahli Taurat ini ya, dan apa jawaban Yesus kepada mereka. Dia langsung mengatakan, kamu ini adalah seperti yang dikatakan oleh Yesaya, bahwa mereka hanya memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya lain, jauh daripadaku. Dan Yesus menggolongkan ini sebagai satu sikap yang munafik. Ya, dengan jelas Yesus melukiskan mereka ini sebagai ajaran-ajaran, memiliki atau menekankan pengajaran-pengajaran yang munafik, karena hanya di luar mereka sangat menekankan tentang harus ikut ini, harus ikut itu dan sebagainya. Mereka lebih mementingkan peraturan-peraturan dan atucara, tata cara dan sebagainya, yang bukan daripada firman Tuhan, tapi daripada apa yang telah mereka warisi daripada nenek moyang mereka. Ya. Jadi di sini ya, adakah peraturan-peraturan atau atucara-atucara dalam sebuah ibadah itu adalah sesuatu yang salah? Ya. Nah, dalam konteks kita, gereja kita selalu disebut sebagai gereja yang dalam kategori gereja-gereja tradisi. Apa maksud gereja-gereja tradisi ini? Nah, gereja-gereja tradisi ini adalah gereja-gereja yang dalam susun atau cara ibadahnya sudah tersedia dengan peraturannya. Maksudnya ini pembukaan, ini sampai selesai. Adakah ini bermasalah? Kadang-kadang kita mendengar gereja tradisi ini sangat terikat, tidak bebas menyembah Tuhan dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi atau apa yang kita guna pakai peraturan dalam konteks kita hari ini? Ya, kita harus melihatnya. Adakah atau apakah tujuan sesebuah peraturan atau cara diguna pakai? Ya, contohnya dalam ibadah kita, peraturan adalah untuk memastikan kita dapat beribadah secara tertib, untuk menghormati Allah yang kita sembah. Nah, ini dalam konteks ibadah berjemaah ya, maksudnya dalam gereja sebagai contoh. Jadi itu dilakukan dengan adanya susunan-susunan atau peraturan-peraturan tertentu ya. Jadi susunan ibadah ini adalah berasaskan kepada metode ibadah asas ya. Metode ibadah asas orang-orang Yahudi pada masa lampau, dan kita melihat bahwa bukanlah karena format atau cara itu adalah yang paling sempurna ya. Namun dalam konteks ibadah berjamaah ya, seperti yang sudah tadi,
itu adalah cara yang paling apa yang saya boleh panggil sebagai paling sesuai. Karena kalau kita perhatikan daripada permulaan, memuji, kita bersyukur, ini sebagai contoh, karena kita dapat pergi ke rumah Tuhan. Ya, ada satu lagu I was glad, saya sangat senang apabila saya pergi ke rumah Tuhan. Itu permulaan. Kemudian kita mulai seterusnya dengan pengampunan dosa, ya, sebab bila kita masuk ke rumah Tuhan, bila kita menghadap Tuhan, penting untuk kita memohon pengampunan, karena Allah itu adalah kudus dan kita tidak boleh datang kepada Allah dalam keadaan berdosa. Ini dia punya simbol tentang atu cara ini dalam ibadah berjemaah. Dan seterusnya sampailah kepada berkat, yaitu penutup. Sepahinya kita mau mengatakan menerima berkat daripada Tuhan lewat daripada persekutuan yang telah kita jalankan. Ya, kalau beribadah biasa sebagai pribadi dengan keluarga atau dalam kelompok-kelompok kecil, ya itu bebas, ya. Dan kita boleh menggunakan apa saja cara sesuai dengan keadaan semasa pada waktu itu, keperluan semasa pada waktu itu, ya. Jadi peraturan kita hanya biasanya berlaku apabila kita beribadah bersama-sama, karena pada waktu itu kita mau ada satu suara, satu kesatuan. Contohnya kalau kita berdoa, kadang-kadang ada juga orang berkata, kamu punya doa pun sudah ada diatur, ya. Padahal banyak perkara lain kita boleh doakan lagi. Nah, sebenarnya di dalam ibadah kita memang menyediakan bahan doa, karena kita mau berdoa perkara yang sama, karena kita tahu semakin ramai orang berdoa, orang-orang beriman berdoa, maka semakin besar kuasanya, ya. Dan dalam hal ini, kalau kita mengatakan banyak perkara lain kita mau berdoa, ya kita bebas berdoa untuk itu kemudian, karena kita mempunyai banyak waktu yang lain untuk hal itu, ya. Bersama dengan jemaah kita hanya lebih kurang sejam 2 jam, ya. Tapi untuk perkara lain kita mempunyai waktu berjam-jam. Jadi kalau kita memang ada keperluan doa, kongsi dan berdoalah selama mana kita mau, ya. Jadi itu tentang bagaimana kita melihat peraturan-peraturan kita, dan bukanlah karena kita mengikuti satu kepercayaan yang mana inilah paling tepat, bukan, ya. Jadi kita harus jelas dengan itu, ya. Kemudian di dalam ibadah berdasarkan legalisme ini, bukan saja mereka mementingkan perintah peraturan, tapi mementingkan perintah manusia, ya, orang-orang Farisi. Dalam ayat 7 hingga 8, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi kita melihat di sini, ya, orang-orang Farisi seperti yang sudah banyak kali dijelaskan, ya, mereka lebih mementingkan perintah-perintah manusia. Mula-mula mereka terima daripada nenek moyang mereka, dan sekarang mereka yang menjadi orang pemegang taruh, yaitu harus inilah perintah yang harus diikuti, yang harus ditaati dan sebagainya, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang terlalu menekankan tentang legalisme, maksudnya peraturan atau perintah-perintah yang dibuat oleh manusia, undang-undang yang dibuat oleh manusia yang harus ditaati. Dan ini adalah sesuatu yang salah, ya. Jadi kalau kita perhatikan legalisme atau undang-undang yang dibuat oleh mereka ini adalah sesuatu yang sebenarnya memotivasi, menjadi satu motivasi untuk mengikuti aturan-aturan tersebut. Tetapi masalahnya adalah bukannya membawa orang Kristen mentaati kehendak Allah, tapi lebih kepada
warisan-warisan adat istiadat semua ini, ya. Sebagai kita orang Kristen, setiap motivasi haruslah membawa kita kepada perintah dan peraturan firman Allah yang telah diajarkan kepada kita di dalam firman-Nya. Ya, itu adalah yang sepatutnya. Dan ini dipimpin oleh pembaharuan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mentaati dan menyenangkan hati Allah sepenuhnya. Ya, ini barulah apa yang sebetulnya legalism, ya, yaitu aturan atau tindakan-tindakan di dalam ibadah yang mendorong kita kepada mendorong kita melalui pembaharuan Roh Kudus untuk mentaati perintah Tuhan. Nah, setelah kita melihat dalam poin yang pertama dan kedua mengenai ibadah-ibadah yang menjadi amalan orang-orang Farisi atau ahli Taurat ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekarang kita pergi kepada poin yang ketiga, yaitu akhirnya kita melihat apakah ibadah yang benar itu, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ibadah itu adalah ibadah berdasarkan firman Tuhan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ibadah berdasarkan firman Tuhan ini? Dan semua ini kita melihat nanti berdasarkan kepada apa yang Yesus ajarkan atau katakan kepada orang-orang Farisi. Yaitu yang pertama adalah bukan apa yang dari luar. Apa maksudnya ini? Ya. Nah, kita melihat dulu dalam ayat 14 dan 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Ya. Jadi di sini Yesus mengajarkan bahwa firman Tuhan adalah kudus yang berkuasa untuk menuntun, mengarahkan, menegur dan menyelamatkan kita. Ya. Firman Tuhan adalah sebagai satu tanda kehadiran Allah di dalam kehidupan kita dan penyertaannya di dalam setiap aspek hidup kita. Ya. Firman Tuhan inilah yang sepatutnya memimpin kita dalam ibadah kita dan bukannya perkara-perkara yang bersifat luaran. Ya, di sini Yesus mengatakan bahwa bukan apa yang masuk dari luar yang menajiskan, yaitu perkara-perkara yang bersifat amalan seperti kebersihan makan dan minum. Seperti mana dianggap oleh orang-orang Farisi, karena pengajaran ini sama sekali sama sekali bukan berdasarkan daripada firman Tuhan. Ya. Jadi apa yang sepatutnya kita lakukan adalah bahwa kita sepatutnya bersyukur karena kita telah mempunyai satu pedoman dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Ya. Kalau konteks pembacaan ini, mereka terlalu berjaga-jaga tentang apa yang akan boleh menajiskan mereka daripada luar. Dan Yesus mengatakan, bukan apa yang dari luar yang menajiskan kamu. Maksudnya, kalau kita bersentuh dengan orang kafir kah, menyentuh barang-barang mereka kah, duduk di tempat di mana pernah mereka duduk kah, atau menggunakan cawan yang mereka pernah pakai kah, itu tidak menajiskan kita. Sebab itu langsung tidak ada kena-mengena dengan apa yang berhubungan dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Yesus, bukan yang dari luar. Ya, bukan itu yang menajiskan kita. Memanglah kita perlu membersihkan diri, tapi bukan karena takut kena najis. Ya, karena kebersihan itu penting. Ya, jadi sebenarnya kita sudah mempunyai lebih daripada cukup. Pengajaran-pengajaran daripada firman Tuhan itu sudah lebih daripada cukup mengenai apa yang sepatutnya kita harus berjaga-jaga, mengenai apa yang sepatutnya kita harus
berhati-hati supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Ya, ini yang Yesus mau tekankan. Sama juga di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, sama juga dalam amalan ibadah kita kepada Tuhan. Ya, peraturan-peraturan masih penting. Tapi peraturan itu bukanlah sepatutnya menjadi sesuatu yang kalau itu tidak diikut, ibadah kamu tidak sah. Ya, itu tidak boleh, itu tidak betul. Peraturan itu benar sejauh dia boleh memimpin kita dalam ibadah yang tertib, dalam ibadah yang membawa kita masuk ke hadirat Tuhan. Ya. Tapi bukanlah kalau itu tidak diikut sepenuhnya 100%, maka penyembahan kita, ibadah kita tidak sah. Apalagi kalau itu hanyalah aspek-aspek ritual-ritual atau kepercayaan-kepercayaan yang bersifat fisik dan sebagainya. Ya, itu memang tidak sesuai dan tidak benar di hadapan Tuhan. Dan ini yang dimaksudkan oleh Yesus, bukan yang dari luar, bukan amalan-amalan luaran ini, tetapi ada firman Tuhan yang sudah ada, yang menjadi sumber kepada kita, yang akhirnya memimpin kita kepada segala kebaikan dalam hidup kita. Ya, tidak ada jalan maupun cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan atau kebenaran di dalam penyembahan kita kepada Tuhan selain daripada mengikuti firman Tuhan. Karena itulah yang meneguhkan kita di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan sebagai kesinambungan daripada penjelasan tadi, bukan apa yang dari luar, Yesus mengatakan, melainkan apa yang dari dalam. Dalam Markus pasal 7 21-23 mengatakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, jadi Yesus menekankan di sini bukan yang dari luar dalam konteks ini, ya, dalam konteks pembacaan ini. Ya, bukan yang dari luar itu, tapi melainkan apa yang dari dalam. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini pada masa itu dikenal sebagai orang-orang yang sangat religius atau orang-orang agama. Ya. Dan mereka memperlihatkan itu dengan mentaati sepenuhnya amalan-amalan luaran ini, menjaga. Dan lebih teruk lagi, mereka telah menerapkan ini sebagai satu pengajaran yang wajib, yang harus akhirnya diikuti oleh penganut-penganut yang lain. Ya. Dan Yesus telah menempelak mereka tentang perkara ini, karena jelas mereka jatuh ke dalam kesalahan yang sangat dahsyat, sangat fatal. Ya. Yesus mengingatkan mereka bahwa ini sangat berbahaya sebenarnya. Ya, karena ketika perilaku, sikap dan amalan atau kepercayaan yang berdasarkan tradisi ini digunakan pakai sebagai satu pengajaran wajib yang menentukan najis atau tidaknya kita, maka itu akan memisungkan kita daripada kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Karena Yesus menekankan di sini, sebenarnya apa yang keluar itulah yang menajiskan, bukan siapa orang itu, tapi orang yang mendengarnya. Jadi dalaman kita ini, apa yang dari dalam ini, siapakah yang mampu membersihkannya? Itu adalah ibadah kita yang berdasarkan kepada firman Tuhan. Karena apabila dalaman kita telah disucikan, dikuduskan, hati kita telah dikuasai oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, maka itulah yang akan terpancar daripada hidup kita. Karena dari dalam hatilah terpancar kehidupan. Dan hati yang telah dikuasai oleh firman Tuhan, itulah yang akan menentukan sama ada kita ini memberkati atau menajiskan orang. Dan ini juga satu peringatan kepada kita semua. Ya, karena bila Yesus menegur
orang-orang Farisi itu juga sebenarnya menegur kita, ya, yaitu penting untuk kita memeriksa hati sendiri sebelum kita menilai atau memeriksa orang lain atau menetapkan apa yang orang lain harus lakukan sebagai sesuatu yang itulah yang benar. Kita kena periksa diri kita dulu. Adakah apa yang keluar daripada mulut kita ini, apa yang keluar daripada pikiran kita ini, apa yang keluar daripada apa yang kita mau kongsikan kepada orang ini adalah sudah ditapis, sudah dimasak, sudah disucikan, dikuduskan oleh firman Tuhan atau tidak? Ya, itu yang penting. Ya, jadi itu adalah ibadah yang benar. Jadi di dalam ibadah kita, baik sebagai satu jemaah maupun sekarang ini kita di dalam ibadah keluarga untuk tempo yang sudah agak lama, ya, kita tidak perlu mengkomplikatedkan, ya, ibadah kita. Asaskan saja pada firman Tuhan. Ikuti saja apa yang firman Tuhan telah menekankan kita seperti mana kita belajar hari ini, ya, semudah itu. Dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan, karena kita telah menyerahkan bentuk ibadah kita kepada Tuhan berdasarkan kepada hati kita yang menyembah kepada Tuhan. Jadi sebagai penutup, ya, di sini dalam petikan ini Yesus mengingatkan kita, jangan sampai ibadah kita maupun iman kita kepada Tuhan hanya kelihatan pada luarnya. Ya, kita harus mementingkan apa yang terpenting yang telah kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti mana yang terdapat di dalam Alkitab. Gereja atau kita sepribadi harus melawan kecenderungan-kecenderungan untuk mengagungkan tradisi rohani atau hikmat manusiawi atau kebiasaan-kebiasaan umum yang kita warisi daripada nenek moyang kita dan sebagainya sebagai sesuatu yang melebihi daripada kebenaran Alkitab, ya. Alkitab adalah satu-satunya kaidah iman dan kelakuan yang sempurna yang harus kita jadikan sebagai rujukan, ya. Jadi semoga Tuhan, ya, memberkati kita dan semoga kita akan terus-menerus beribadah dengan melakukan ibadah yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami berdoa supaya bagaimana Tuhan melalui Yesus yang telah mengajarkan apakah ibadah yang benar, yang berkenan kepada Tuhan itu, juga akan memimpin kami kepada suatu ibadah yang berkenan, yang benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami untuk semua kelalaian, kelemahan, keterbatasan yang mungkin sama ada sadar atau tidak kami lakukan selama ini di dalam amalan dan ibadah kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu akan sentiasa membimbing dan juga memimpin kami, mengoreksi kami untuk melakukan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama sebagai respon kita daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu, melalui Yesus Kristus Tuhan kita.
Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayannya dan kuasa Roh Kudus, dan melera kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang mari kita sama-sama memberikan pemberian syukur kita kepada Tuhan. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam perjamuan kudus. Jadi mari kita semua duduk atau berlutut. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah semamil kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu mecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Boleh demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita membacakan roti ini untuk berbahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptis mati untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang pemimpin atau bapak keluarga, ketua keluarga bolehlah membagikan liman perjamuan bagi anggota masing-masing.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang buka hati kita untuk berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, meliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat yang berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sekali lagi berdiri, kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di dunia selain hanya Kau. Haleluya.